selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia. Senang berjumpa dengan kalian semua. Apa kabar? Pasti kabarnya sukacita, puji Tuhan, luar biasa. Baru selesai PAT ya. Semangat ya, terus bersemangat, terus belajar, dan kita percaya hasilnya pasti baik. Oh iya, kita akan memulai ibadah hari ini. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Jangan lupa Alkitabnya juga disiapkan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami datang kepadamu. Kami rindu memuji Tuhan. Kami terus bersuka cita. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Dan kami juga berdoa. Tuntun kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan nyanyi lagu. Kita nyanyi lagunya Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan. Ibu Pendeta akan dibantu oleh Dika dan Nina. Kita ikuti ya nyanyiannya. Pasti kita bisa semua. Bersemangat dan sukacita. Halo teman-teman, sekarang mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer atau diberikan langsung ke Kak Ros. Dan teman-teman semua, jangan lupa menabung ya. Ayo teman-teman, tetap semangat ya semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya dapat menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita saatnya akan dengarkan firman Tuhan. 2 minggu lalu bicara tentang kasih, minggu lalu bicara tentang sukacita. Dan hari ini kita akan belajar lagi buah roh yang akan disampaikan oleh Kak Win Seven. Nah, kenapa kita bersukacita di minggu lalu? Karena kita anak Tuhan. Tuhan mau kita terus bersukacita. Yuk kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Selamat menyanyi, memuji Tuhan. Ibu Pendeta ditemani lagi oleh Dika dan Nina. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu gembira, menyanyi sambil bertepuk tangan. Rani saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu sembahyang. Bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang,
Halo adik-adik, ya kembali lagi dengan Kak Win Seven ya. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk terlebih dahulu. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kasih sayang-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan kami berkumpul kembali melalui Zoom ini Tuhan. Walaupun kami melalui Zoom ini, tetapi kami yakin bahwa di dalam firman-Mu itu selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dapatkan Tuhan, itu bisa membawa berkat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Kita buka Alkitab kita. Ya. Kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 22. Kalau sudah, katakan amin. Oke, kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, itu buah-buah roh ya. Tetapi di pagi hari ini kakak hanya mengambil buah roh tentang damai sejahtera ya. Nah, untuk melanjutkan firman Tuhan kita, tetapi sebelumnya kakak akan menampilkan videonya ya. Sebelum menampilkan videonya, adik-adik duduk dengan rapi, tetap standby ya di Zoom, jangan kemana-mana agar adik-adik tetap fokus ya, fokus dalam firman Tuhan ini. Oke? Kita tampilkan ya videonya. Kita mulai. Nah, pada suatu hari ada seorang anak bernama si Johnny sedang duduk di taman sambil membaca bukunya, dan yang satu bukunya tergeletak di tanah. Nah, pada saat asiknya datang seorang anak lagi, temannya bernama si Andi. Nah, dia menghampiri si Johnny untuk meminjam bukunya. Dan pas mau menghampiri bukunya, tidak sengaja dia terkena bukunya. Dan akhirnya si Johnny marah. Bukuku kan jadi rusak. Nah, akhirnya si Johnny marah, dia nangis, tidak mau lagi berteman sama si Andi. Andi pun sedih karena Andi tidak mempunyai teman lagi. Nah, jadi dulunya ini Andi dan Johnny ini sedang adalah teman akrabnya, teman mainnya. Tetapi si Andi membuat ulah ya sama si Johnny. Akhirnya si Johnny marah dan tidak mau berteman lagi. Permusuhanlah mereka berdua. Tapi gimana ya kalau Joni nggak mau main sama aku lagi besok? Aku jadi sedih. Nah, akhirnya si Andi menghampiri ke seorang temannya lagi, bernamanya Simut namanya. Kesel. Kenapa sih Joni marah-marah? Aku kan bikin buku Joni nggak sengaja. Kenapa Andi? Joni marah sama aku. Kenapa? Dia kotor dan rusak gara-gara aku gak sengaja menginjaknya waktu aku berlari mendekatinya. Waduh, minta maaf
Joni. Tapi kan aku nggak sengaja, Mut. Iya, tapi kan kamu udah ngerusak dan mengotori punya Joni. Udah, kamu minta maaf deh sama Joni. Iya sih. Oke deh, aku mau minta maaf sama Joni. Nah, gitu dong. Sesama teman gak boleh musuhan dong. Ayo sana, minta maaf sama Joni. Oke deh. Nah, karena si Andi sudah mendengarkan perkataan si Mut dan akhirnya Andi ingin berminta maaf kepada si Joni karena perbuatan kesalahannya. Kayaknya aku minta maaf duluan deh sama Joni. Aku bilang aja, aku menyesal bukunya jadi kotor. Aku gak sengaja loh. Bener. Iya deh, kayaknya minta maaf duluan aja. Mama bilang minta maaf duluan itu lebih baik, meski bukan kita yang salah. Joni, aku minta maaf. Kamu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Nah, akhirnya si Joni senang melihat perkataan-perkataan si Andi. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama Nah, akhirnya mereka berdua sama-sama saling meminta Nggak maaf. sengaja. Dan akhirnya Joni dan Andi berbalik lagi untuk menjadi seorang berteman. Ternyata main sendirian itu gak enak banget loh. Iya, daripada musuhan, mendingan temenan kan? Nah, mereka akhirnya berdua bermain bersama. Oke, sudah selesai. Lanjut. Nah, karena adik-adik sudah mendengarkan videonya, ya, adik-adik, ya, kakak ingin melihat, ya, pendapat adik-adik, ya, untuk tulis di kertas. Nah, setelah adik-adik telah menulis di kertas, adik-adik bisa kirim melalui grup sekolah minggu, ya adik-adik, ya, apa yang adik-adik dapatkan melalui video yang kakak tampilkan, ya. Tulis di kertas, lalu kirim, lalu foto, baru kirim ke grup sekolah minggu. Oke? Oke. Nah, ini dia pokok pengajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai. Yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk membawa damai, ya. Nah, yang pertama, mengapa Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai? Ayo, siapa yang tahu, adik-adik? Nah, di sini kakak sudah menjelaskan, ya. Mengapa Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai? Karena Tuhan ingin melihat anak-anak sekolah minggu untuk hidup dalam kesatuan dan perdamaian. Nah, jadi untuk adik-adik, ya, baik balita, pratama, madya, ya, semua adik-adik sekolah minggu, ya, jika adik-adik melihat ada keributan, ya, adik-adik bawa hidup dalam damai, ya. Jangan dibawa pusing, jangan membawa keributan, karena Tuhan tidak mau melihat anak-anak sekolah minggu, ya, membawa keributan, tetapi membawa kedamaian yang Tuhan suka, ya adik-adik. Selanjutnya, mengapa Tuhan memanggil kita untuk membawa damai? Nah,
Di sini kakak sudah jelaskan ya, karena Tuhan ingin melihat bahwa anak-anak sekolah minggu untuk menyukai dan membawa perdamaian dan kerukunan kemanapun adik-adik berada, dan Tuhan ingin melihat anak-anak sekolah minggu berusaha menghindari keributan, dan bila ada orang yang kerap mengundang keributan sebaiknya dihindari. Nah, karena Tuhan suka kepada anak-anak sekolah minggu untuk membawa perdamaian ya, dan kerukunan kemanapun adik-adik berada. Nah, jadi kalau adik-adik melihat ada keributan, adik-adik ya membawa perdamaian itu dan membawa kerukunan. Contohnya, jika adik-adik melihat teman-teman lagi ribut nih, ada yang ribut tentang mengambil mainan. Nah, adik-adik pisahkan teman-teman adik-adik ya. Jadi jika adik-adik melihat teman-teman lagi ribut, adik-adik pisahkan ya, karena Tuhan mau melihat ya bahwa anak sekolah minggu itu bisa membawa perdamaian dan kerukunan kemanapun adik-adik berada ya. Bukan hanya sekolah, tetapi di rumah pun juga adik-adik juga harus membawa perdamaian dan kerukunan. Contoh lagi buat di rumah, contoh kakaknya lagi asik main handphone nih, tiba-tiba anak adiknya ngambil handphone kakaknya dan mau minjem handphonenya, dan akhirnya ada keributan. Nah, di situ respon adik-adik harus membawa kerukunan. Bagaimana caranya, Kak? Caranya adik-adik pisahkan mereka ya, jangan membawa keributan, tetapi bawalah perdamaian untuk adik dan kakak itu. Oke? Nah, itu salah satu mengapa Tuhan memanggil kita untuk membawa damai ya. Oke? Nah, lalu setelah bercerita tentang kisah mood pembawa damai sejahtera yang pertama ya, untuk anak balita, kakak mengajarkan tidak boleh bertengkar atau bermusuhan dengan siapapun, tetapi harus hidup rukun dengan sesama. Contohnya lagi nih buat anak-anak balita biar lebih mengerti dan lebih memahami. Contohnya ya kayak tadi yang kakak jelaskan ya, bahwa tadi di video yang tadi Andi dan John ya, mereka itu berdua berteman, tapi ya karena Andi membuat ulah kepada si John ya, walaupun itu tidak sengaja, tetapi si Andi meminta maaf kepada si Johnny ya, karena si Andi sudah membuat bukunya si Johnny rusak. Nah, akhirnya dia meminta maaf. Nah, dia meminta maaf dengan salaman ya, dan akhirnya si Johnny dan Andi ya kembali lagi berteman dan bermain bersama kepada Andi dan Johnny, dan mereka bersahabat kembali. Nah, itu buat anak balita ya. Jadi jika adik-adik melihat ada teman bertengkar ya atau bermusuhan dengan siapapun itu ya, adik-adik harus membawa kerukunan. Dalam arti adik-adik memisahkan keributannya itu ya, dan kita harus menolong yang keributan itu untuk meminta maaf ya. Nah, yang kedua, untuk anak pertama, kakak mengajarkan belajar untuk mengetahui bahwa Tuhan menyukai orang yang hidupnya tidak dalam pertengkaran dan permusuhan. Tuhan menyukai orang yang hadir membawa damai kemanapun ia melangkah sebagai teladan mood. Nah, ini salah satunya si Mood ya, dimana waktu itu Andi lagi galau dan Andi datang ke Mood. Nah, Mood ini yang duduk di atas bangku ya, dia lagi membaca bukunya ya, dan si Mood bertanya, kenapa Andi? Terus kata Andi, tadi saya tidak sengaja mengenai buku si Johnny. Tadi waktu saya lari, saya mau minjam bukunya, saya tidak sengaja menginjak bukunya si Johnny.
Terus kata si Mut, oh yaudah, kamu minta maaf aja sama si Joni walaupun kamu tidak sengaja, tetapi kamu minta maaf. Nah, itu salah satu teladan, salah satu teladan buat kita, ya, khususnya untuk anak pertama. Jadi jika ada adik-adik melihat temannya keribut, ya, ajak temannya itu untuk meminta maaf, ya, karena meminta maaf itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, ya. Tuhan senang jika adik-adik mengajak teman-temannya untuk meminta maaf, ya. Nah, lalu yang ketiga, untuk kelas madya, kakak mengajak anak kelas madya untuk menyadari bila teman-teman memiliki hubungan yang tidak baik dengan teman-teman sebayanya, ya, maka mereka didorong untuk berdamai dan membina kembali hubungan mereka seperti teladan Mut. Hal itu mereka lakukan bukan supaya terlihat pantas saja, tetapi supaya mereka menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, membawa atau menghadirkan damai. Nah, ini buat kelas madya. Jadi, ya, jika anak-anak kelas madya, ya, melihat teman-temannya memiliki hubungan yang baik, ya, yuk kita dorong teman-teman kita untuk berdamai. Dan kita dorong untuk teman-teman kita untuk membina kembali hubungan mereka seperti teladan si Mut, ya, dimana waktu itu Mut, ya, memberikan saran kepada si Andi untuk meminta maaf, ya, karena perbuatan minta maaf itu adalah perbuatan yang sangat baik, sehingga Andi dan Joni kembali lagi untuk bersahabat dan bermain bersama, ya. Jadi, ya, di dalam firman ini kakak mau menjelaskan sesingkatnya, ya, bahwa jika adik-adik melihat teman-teman kita lagi tidak baik hubungannya atau keluarga kita, ya, yuk kita dorong teman-teman kita dorong keluarga kita untuk berdamai dan membina kembali hubungan mereka seperti teladan si Mut, ya, dimana waktu itu Andi dan Joni sedang bermusuhan, ya, walaupun itu tidak sengaja, tetapi si Mut memberikan saran kepada si Andi untuk meminta maaf, ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bangun kedamaian kita agar di dalam kedamaian kehidupan kita, ya, itu bisa membawa dan menghadirkan damai untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap di dalam kehidupan kami bisa membawa kedamaian Tuhan dan membawa kerukunan di dalam kehidupan kami semua Tuhan, baik di dalam kehidupan teman, di dalam kehidupan keluarga kami, maupun di tempat saudara kami Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan kami untuk mendorong hubungan keluarga kami, hubungan teman-teman kami, hubungan siapapun itu Tuhan, kami bisa mendorong dan membawa kerukunan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah dengar firman Tuhan tentang damai sejahtera. Yuk kita sambut firman Tuhan dengan sama-sama kita menyanyikan lagu Ada Damai Sejahtera Allah. Ada damai sejahtera
tersenyum ya. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Anak-anak sekolah minggu, ibadah hari ini sudah selesai dan kita terus hidup dalam damai sejahtera dan juga punya damai di hati, damai dengan keluarga, kakak adik, orang tua, teman-teman, dan dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu berlimpah atas setiap kami anak-anak sekolah minggu. Baik yang masih balita, yang sudah sekolah, kami percaya Tuhan menuntun kami anak-anak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu GKO Sola Gracia dari saat ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.